Untuk yang tugas ketujuh, ada pertanyaan mengenai jumlah manufaktur. Artinya di sini kita diminta untuk menghitung jenis usaha yang termasuk manufaktur. Kalau manual tentu enak ya, tinggal tulis saja. Kita hitung manufaktur berapa ini, 1, 2, 3. 3 berarti kan isinya 3. Iya kalau jumlah datanya cuma 10. Gimana kalau jumlah datanya 1 juta atau 10.000 data? Tentu tidak mungkin kita menghitung satu persatu. Di dalam Excel ada suatu formula yang kita sebut sebagai con ya. Con pun macam-macam ya. Ada con A, con if, con IFS. Sebenarnya lebih banyak daripada itu. Kalau kita sama dengan con, ini ada ya macam-macamnya. Con A, con blank, con if, con IFS, di con A. Nah, yang kita pelajari hanya con A, con if, sama con IFS. Con blank boleh lah ya. Kita belajar juga con blank. Con blank. Oke. Pertama kita belajar dulu apa itu con. Kita buka ya. Con itu apa? Con itu sama dengan con kurung buka. Ini ada penjelasannya ya. Cons the number of cells in a range that contain number. Berarti menghitung angka yang ada di dalam sel dari suatu range yang mengandung angka gitu ya. Nah, ini kalau con kurung buka, kita kita blok, kita kemudian kurung tutup, kita enter 0. Kenapa 0? Karena sesuai dengan penjelasannya tadi, definisi dari con adalah cons the number of cell in a range that contain number, yang mengandung angka. Karena tidak ada yang mengandung angka, maka dia 0. Oke, ini kita coba lagi. Oke, misalnya di sini saya rubah menjadi 2. Maka dia menjadi 1. Kalau ini saya rubah menjadi 60, maka dia berubah menjadi 2. Kenapa? Karena dia menghitung bahwa dari range yang saya blok ini ada 2 sel yang mengandung angka. Itu fungsinya si con. Oke. Terus untuk con A itu apa? Kita buat sama dengan con A. Cons the number of cell in a range, sama ya. That are not empty, yang tidak kosong. Empty itu kosong, yang tidak kosong. Oke, kita blok lagi. Maka yang tidak kosong ini berapa ya? Tidak ada ya, kan ini terisi semua. Berarti dia akan menghasilkan, iya, yang tidak kosong berapa ya? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 benar. Kenapa? Karena semuanya terisi. Kalau ininya saya hapus, yang manufaktur ini saya hapus, jadinya 9. Kenapa? Karena yang terisi hanya 9. Kalau ini saya ganti menjadi 0, jadi 5, angka 5. Tetap ya, 9. Jadi dia tidak memperhatikan apakah dia number ataukah dia teks. Yang penting ada isinya kalau con A itu ya. Oke, sekarang con blank sama dengan con blank. Oke, apa itu penjelasannya? Cons the number of empty cell in a specified range of cell. Kalau tadi adalah that are empty. Kalau ini cons the number of empty ya, yang empty, yang kosong. Kita buat di sini. Berapa yang empty, yang kosong?
0, betul. Kalau ininya kita hapus, jasa usahanya, ya, maka yang kon blank, berapa yang kosong? 1. Berapa yang terisi kon A? Berapa yang terisi? 9. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang namanya conif. Conif itu menghitung, kita baca dulu lah. Conif counts the number of cell within a range, di dalam suatu range that yang meet the given condition, yang cocok, yang ketemu dengan kondisi tertentu atau kondisi yang diberikan atau kriteria yang diberikan. Oke, kita coba kurung buka range-nya, ini range-nya, oke. Terus ada kriteria, titik koma. Kriterianya apa? Misalnya kriterianya adalah manufaktur. Tutup. 3, benar ya, manufakturnya 3. Terus perdagangan, kita ganti ya, misalnya perdagangan. 4. Kita juga bisa melihat ini data-datanya apa saja. Ini kita copy dulu. Oke, kita buat sheet yang baru, kita taruh di sini. Kita gunakan data, kita gunakan remove duplicate. Kita klik OK, maka akan tersisa 6 duplicate value found and remove. 4 unique value remain, artinya nilai-nilai yang unik yang akan dipertahankan. Nah, yang unik atau yang yang lain dari yang lain, atau yang data aslinya itu hanya 4 ini saja. Oke, kita bisa pindah di sini ya. Jenis usaha kita bisa tulis di sini. Kita masukin jumlah. Oke, kita bisa kita gunakan conif. Conif kita masukkan range-nya. Terus kriterianya kita taruh manufaktur. Kita kurung tutup. Nah, nanti sama hasilnya. Jadi kita alih-alih menuliskan kata manufaktur, kita bisa gunakan referensi dari sel yang kita tulis. Sehingga begitu misalnya ini kita ganti, ya dia otomatis. Oke, dan ini juga bisa kita tarik ke bawah. Ya, misalnya kita tarik ke bawah, hasilnya seperti ini. Sebenarnya dia bisa dipakai untuk menghitung. Tapi tentu aja ada kekeliruan kalau asal menarik. Apa yang salah dari asal menarik? Kemarin waktu yang pelatihan tahap pertama sudah saya jelaskan, yaitu ada yang namanya relatif, ada yang namanya absolute reference, ya kan? Berhubung ini apa namanya? Ini namanya adalah relative reference, yaitu ketika dia ditarik, maka dia akan ngikut. Maka dari C2 ketika ditarik akan berubah menjadi, kalau ditarik ke bawah dia menjadi, dari C2 ditarik ke bawah menjadi C2 ditarik ke bawah menjadi C3, betul sekali, C3. C11 ketika ditarik menjadi C12, maka otomatis range-nya justru ke bawah. Yang di atas tidak terhitung, ya kan? Kan nggak mungkin dong kita manual satu persatu, habis kita ngeklik ini, kita perbaiki lagi, tentu nggak mungkin dong seperti itu. Nah, gimana caranya? Caranya kita mengabsolutkan. Kemarin gimana cara mengabsolutkan suatu reference? Kita kasih tanda. Kita kasih tanda dolar pada kolom dan pada barisnya. Oke, kita pencet shift angka 4 di kolom dan di barisnya. Shift angka 4 pada kolom dan shift angka 4 pada barisnya. Yang ketika kita enter, kita tarik. Yang kalau kita jumlah, benar ya, datanya ada 10.
Oh, manufakturnya ada 3, perdagangannya ada 4, jasa transportasinya ini ada 2, jasa usahanya ada 1. Betul begitu ya? Nah, itu kita menggunakan CONIF. Nah, kalau CONIFS gimana? CONIFS itu kalau kondisinya lebih dari 1. Misalnya, kan di sini ada kota nih. Misalnya manufaktur yang di kota A itu ada berapa sih? Nah, itu kan berarti kita menggunakan 2 kriteria. Kriteria pertama ini misalnya ya tadi ya, manufaktur yang ada di kota A, ya kan? Manufaktur yang ada di kota A. Tentu kita kan nggak mungkin dong hitungnya satu persatu. Manufaktur A, oh ini 1, mana lagi? Oh ternyata cuma ada 1. Manufaktur yang di kota B ternyata ada 2, kan gini ya. Tapi kan nggak mungkin dong kita satu per satu, ya. Ya kalau datanya cuma 10, kalau datanya ada ribuan, ratus ribuan tentu sulit untuk mengfilter seperti itu. Jadi kita pakai CONIFS sama dengan CONIFS kurung buka. Ya, kita perhatiin dulu ya apa namanya definisinya. CONIFS counts the number of cell specified by a given set. Ya, jadi bukan pada by a given kriteria ya, tapi by a given set. Jadi ada satu set of condition or kriteria. Oke, kita kurung buka. Makanya di sini ada kriteria range 1, ada kriteria 1. Ada kriteria range 1, ada kriteria 1. Kalau tadi kan nggak ada ya. Nggak ada tulisan satunya tuh nggak ada. Argumennya hanya range dan kriteria. Sedangkan kalau CONIFS ya, CONIFS dia argumennya adalah kriteria range 1 dan kriteria 1. Oke, kita masukkan ya, coba ya. Kriteria range pertama. Kriteria range pertama kan yang ini. Oke, terus kita bisa pakai F4 atau FN F4 ya. Kita langsung ketikkan, habis kita ngeblok, kita langsung ke pencet FN F4 atau F4. Oke, jadi dia otomatis ngekunci atau nge-absolute reference tersebut gitu kan. Terus kita pakai titik koma. Kriteria pertama adalah manufaktur, ya kan? Jangan keliru masukin ke kota. Kenapa? Karena kan yang menjadi kriterianya adalah yang jenis usaha ini, gitu. Nah, begitu kita masukin kriteria 1 akan muncul argumen berikutnya, yaitu kriteria range 2. Kita pakai titik koma. Terus kita masukin kriteria range 2. Yang ini ya, kriteria range 2. Kriteria range 2-nya yang itu, jangan lupa langsung FNF4 untuk ngekuncinya. Kenapa yang manufaktur nggak saya kunci, yang E9 nggak saya kunci? Karena biar bisa ditarik untuk isian berikutnya. Nah, ini kita titik koma, yaitu kriteria berikutnya adalah yang kota, yang A ini ya. Kriteria berikutnya adalah yang A. Kalau udah kita tutup. Sebenarnya nanti ada banyak, nanti bisa kriterianya ada berapapun kan ini muncul lagi. Kriteria ketiga, kriteria keempat, dan berikutnya nanti tergantung pada soalnya. Oke, kemudian kita enter. Benar ya, manufaktur A ada 1, tadi sudah kita hitung. Kemudian kita tarik, ada 2. Benar ya, karena totalnya ada 3, manufaktur ada 3. Nah, ini kita juga bisa tambahkan di sini perdagangan. Ini AB, kita copy lagi, ini kita copy. Kemudian ini kita tarik lagi. Ini perdagangan totalnya ada 4, ini ada 1 tambah 3 menjadi 4. Benar ya? Maka totalnya menjadi 4. Nah, itu adalah fungsi dari CONIFS. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana kalau angka? Nah, ini kalau angka misalnya di sini ya, apa namanya? Misalnya di sini datanya adalah usia. Misalnya datanya ada usia. Usianya misalnya ini saya apa namanya? Ren aja ya. Saya acap misalnya dari angka 10 sampai angka 50 lah ya. Oke, kita buat misalnya ada 10 data di sini. Oke. Nah, sekarang kita diminta untuk berapa sih jumlah usia yang kurang dari
27 gitu ya. Berapa jumlah usia yang kurang dari 27? Kan kita nggak mungkin ya ngitung satu-satu ya. Berapa nih 27? Ini kita apa namanya? Ini kita paste value dulu. Oke, biar nggak berubah-berubah. Berapa sih yang jumlahnya kurang dari 27? Kita hitung satu-satu nih ya. Ini pertama 1, 2, 3. Udah ya, cuma 3 saja ya. Yang kurang dari 27. Gimana cara menggunakan CONIFS atau CONIF yang berapa sih jumlah penduduk yang kurang dari 27? Kita bisa menggunakan sama dengan CONIF ya, CONIF. Kita masukkan range-nya, oke. Kemudian kita masukkan kriterianya. Kriterianya kurang dari 27. Jangan kamu tulis kurang dari 27. Kurang dari 27 yang nggak bisa, jelas-jelas tidak mungkin bisa ya. Kenapa? Ya karena dia berupa teks seperti ini. Jadi bagaimana kita gunakan operator yang kurang dari 27, itu operatornya kurang dari gimana? Kan gini ya. Operator dari kurang dari, kita enter, ada 3. Benar ya? Ada 3 ya. Kalau yang lebih dari 27 ya kita ganti aja operatornya lebih dari 27. Maka ada berapa ini? 11. Benar atau tidak yang lebih dari, kurang dari 27? Benar atau 8 ya? Kita coba cek. Ini ada 4. Ini ada 4. Berarti 4 tambah 4, 8. Benar ya? Nah, itu ketika kita menggunakan angka, kita bisa seperti itu. Nah, nanti bisa beragam juga CONIFS menggunakan angka. Jadi nanti akan ada beragam gitu ya. CONIF, di dalam CONIF nanti ada CONIF gitu, atau nanti di dalam if ada CONIF. Jadi nanti bisa jadi ada soal yang menggunakan sama dengan if, di mana di dalam if logical testnya kita pakai CONIF atau CONIFS. Nah, nanti bisa ada soal yang seperti itu. Value if true-nya menggunakan CONIF lagi. CONIF. Kemudian value if false-nya bisa menggunakan rumus yang lain, misalnya max. Nah, jadi kamu jangan heran nanti ketemu dengan suatu permasalahan yang menggabungkan berbagai macam formula. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada.